terkenal itu quotes-nya ini. Bokapnya Habib almarhum Abdul Manap Nurmagomedov yang dia bilang John Jones itu fighter terbaik di dunia dan ini semua dari Tuhan bukan dari Greg Jackson. Kan Greg Jackson nama ininya kan coachnya. Bukan dari Greg Jackson tapi dari Tuhan. Dia emang fighter terbaik di dunia. Dikasih dia udah give ya. Iya udah Lionel Messi give. Iya jadi gifted emang dan hard work. Iya jadi Messi Ronaldo digabung John Jones. Pas video ini tayang sebenarnya saya lagi tidak ada di Indonesia teman-teman, saya ada di New York ya. Anjay, syarat buat Kemal Palevi bro. Karena gue ingin menonton GOAT gue bertanding untuk terakhir kan, Last Dance. GOAT kita. Oh iya benar. GOAT kita. Kalau GOAT-nya Sardo kan beda, GOAT-nya Selos dan Selos. Oh Selos itu GOAT-nya? Iya sama kan waktu kita sama Selos tuh John Jones. Kita nomor 1 kita John Jones semua. Terus habis itu cuma Sardo yang bukan. Lu ke Habib kan? Makanya gue doang yang gak dihujat. Oh iya benar. Benar juga. Iya. Benar juga. Gue GSP. Lu GSP ya nomor 1. Kalau Bang M tuh Fedor. Jadi Bang kalau Cosme siapa waktu itu? Gue bukan nomor 1 John Jones waktu itu. Nomor 1-nya itu si ini Royce Gracie. Ya, Royce Gracie. Ya, lu nomor 2-nya John Jones ya. Gue nomor 1 gue John Jones. Karena John Jones ini, nah kita bahas di spesial nih episode khusus John Jones doang. Karena memang John Jones ini adalah last dance-nya dia, jadi karirnya dia patut kita obrolin sih dan apresiasi sih. Betul. Entah dia KDRT, mau dia narkoba, mau dia nabrak. Kita bahas dia as a fighter. Iya. Di luar kehidupan pribadinya kita mau dia dulu. Dopingnya apa dia? Oh dia steroid. Tapi steroid itu masih ini sih, dia masih berkelit kalau steroid itu tidak sengaja. Iya. Kayak dia mungkin minum obat atau konsumsi obat apa, nah ada kandungan steroidnya yang bakal yang didetek sama USADA. Iya betul. Soalnya kan kalau atlet tuh kalau urusan nutrisi udah ada ahli gizinya kan yang ngasih, dia cuma tinggal makan doang. Iya, kayak waktu Yoel Romero kan dapat $2 juta tuh setelah ngegugat USADA. Jadi dia dituding menggunakan ini substansi terlarang, terus dia bilang itu dari ini saya ahli gizi saya, terus sidang, terus terbukti emang dari ahli gizinya nggak ada unsur kesengajaan di situ. Yang digugat tuh bukan USADA-nya kalau nggak salah, yang digugat itu ininya dia kan. Brand ininya. Brand yang digugat. Menang dia gitu. Banyak duit. Dan ini itu tuh John Jones ini tuh kayak tiba-tiba pakai Panadol, nggak nyambung aja gitu. Iya Panadol ternyata steroid benar. Iya Panadol ternyata ini steroid. Aneh juga analoginya ya. Out of topic ya. Ricardo Costa itu dia tubuhnya kan gede tuh. Iya. Kayak pakai steroid, tapi dia minum apa sih yang secret juice itu tuh? Extra Joss. Paulo Costa. Kok Ricardo Costa? Paulo Costa iya kan? Iya. Yang secret juice itu malah orang-orang pada nanya itu secret juice itu apa ya? Jangan-jangan itu sebenarnya kayak steroid tapi yang kandungan itu efeknya kayak steroid tapi nggak didetek sama USADA gitu. Oke, jadi memang makanya USADA dipecat kan? Dipecat ya? Enggak, masih ada, Bang. Oh, masih ada ya? Nggak dipakai aja, nggak dipakai kan? Nggak dipakai ya? Masih dipakai sampai sekarang. Oh, masih. Masa sih? Waktu itu Conor McGregor itu kan sempet gak mau pakai USADA. Oh, nggak dibalikin lagi ya? Enggak juga ya? Enggak juga. USADA masih tetap melekat, Bang. Oh, masih ada ya. Yang waktu itu yang ada rumor itu loh, yang pas Conor McGregor dia mau tanding. Iya. Tiba-tiba UFC bilang akan menghentikan kerjasama dengan USADA. Iya. Pakainya yang lain lagi. Oh iya. Masih lanjut, Bang. Masih lanjut sampai sekarang. Masih ada ya beliau ini ya. Paling yang berubah dari rekor John Jones adalah dia kan ada kekalahan 1 karena 12-6 elbow. Sekarang kan udah legal. Per bulan ini kalau nggak salah. Makanya kayaknya si John Jones kan minta rekornya dibersihin jadi undefeated. Ya walaupun emang udah undefeated gitu. Jadi 0 kekalahan itunya. Terus mungkin juga ntar lawan Stipe tuh dipakai tuh 12-6. Waduh, udah tua dihancurin mukanya Stipe. Ya itulah kan last dance ini harus berkesan. Betul. Masa decision? Kalau decision kan nggak berkesan lah. Walaupun ya sebenarnya kalau kita ngomongin John Jones juga baru 2 kali hitungannya ya di heavyweight ya berarti ya. Cyril Gane sama Miocic ini kan baru 2 kali ini. Makanya kan karena dia baru 2 dan sebenarnya John Jones ini nyadar kayaknya kekuatan gue ini ada di light heavyweight. Makanya Aspinall kayaknya nggak di. Bahkan lucunya pas ditanya setelah ini bakal pensiun gak gitu kan, dia bilang bakal pensiun. Kalaupun gak pensiun, dia lebih pengen ngelepas sabuknya terus memperebutkan BMF lawan Alex Pereira daripada lawan Tom Aspinall.
Anjir segitu kaburnya gitu. Segitu kaburnya ngeri sih. Ya takut lah, Aspinall tuh ngeri dong. Iya. Bukan. Masih muda. Iya terus Gede itu lagi. beringas kayak banteng itu. Wah gitu kan. Dan untuk ukuran badan segini itu cepat banget dia kan pukulannya. Iya cepet banget. Jadi bayangin kalau dia misalkan Aspinall turun ke light heavyweight lebih cepat lagi kali ya. Wah, jadi iya jadi makanya Aspinall ini emang another level sih. Iya dan si Jon Another Jones level ngelihat sih. Alex Pereira dibanding Aspinall groundnya lebih mantep Aspinall lah. Iya. Jadi Alex Pereira gak apa lawan aja tinggal sekali take down kata Jon Jones gitu pasti. Iya makanya jadi masih lebih masuk akal kalau BMF. Iya. Itu pun kalau ceritanya mungkin dia udah selesai sabuk dia kasih ke Aspinall, nih ambil nih sabuk heavyweightnya, terus mungkin ya setahun vakum atau enggak 6 bulan nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ada callingan BMF nih. Nah itu semua callingan BMF itu akan terjadi tergantung kemenangannya dia lawan Miocic seperti apa. Lucu kalau Enggak. Nah jangankan kemenangannya dari Miocic seperti apa, menang nggak gitu kan? Udah ngomong panjang totonya kalah. Soalnya kan heavyweight itu satu pukulan merubah segalanya bang. Oh iya beda sama Masih ini ada ya. kans walaupun ya semua pada dukung Jon Jones sih. Iya, gue lihat Mola Fight Predictor Iya, aja Jon Jones 90%. 90% lawan ya karena pertimbangannya dia kakek-kakek Iya. doang Miocic kan. Stipe Miocic udah 4 tahun gak main. Pertandingan terakhir dipukul KO sama Francis Ngannou. Iya. Umurnya sekarang udah 42 tahun. Dan bakal lawannya Jon Jones lagi, orang yang paling dominating Iya. di Octagon. Jon Jones tuh terakhir main aja 2020 kan? Jon Jones. Iya, Jon Jones tuh 2020 ya. 2022. 2022 tuh Yang iya. 2020 mas Stipe Miocic. Oh, yang Miocic kalau Ya. 2022 nih yang Dominic Reyes. Si Cyril Gane. Cyril Gane yang heavyweight. Iya, yang itu gue nggak 2000. suka, gue nggak suka banget pertandingannya, kayak sloppy gitu. Ya tapi nanti kita bahas tuh masing-masing karena kan kita ada ini. Cuma Jon Jones sekali lagi mungkin kalau gue juga Jon Jones ini ibaratnya kan gue pencinta UFC juga masih baru ya. Tapi gue nyadar bahwa Jon Jones ini sangat hebat dan gue menempatkan beliau ini di nomor 1 mungkin karena di era gue nonton UFC tuh Jon Jones sering diomongin. Kalau gue hidup di era Fedor mungkin gue akan bilang Fedor seperti Bang M atau enggak Royce Gracie atau enggak GSP. Tapi Jon Jones ini adalah kenapa gue jadikan GOAT nomor 1, dia termuda sampai sekarang belum ada yang ngalahin. 2011 dia menang lawan Shogun Rua. Terus habis itu dia umur 23 tahun, dia title defense terbanyak sepanjang sejarah UFC. 13 ya berarti 13 title defense dan dia mengalahkan Lyoto Machida, dia mengalahkan Gustafsson, dia mengalahkan Rampage Jackson. Iya, semua yang serem tuh dikalahin semua sama dia gitu. Bahkan dia dengan kemenangan lawan Cyril Gane tadi kita bahas juga tuh kayak Cyril Gane dia mengestablish ibaratnya udah stempel nih. Gua adalah petarung UFC terhebat sepanjang masa dengan mengalahkan Cyril Gane gitu. Betul. Jadi memang udah tidak bisa dipungkiri bahwa Jon Jones ini walaupun nanti ke depannya akan ada fighter yang lebih hebat dari Jon Jones, entah itu mungkin yang lewatin rekornya dia Islam Makhachev misalkan gitu. Tidak bisa dipungkiri Jon Jones tuh selalu ada di top 5 semua orang. Betul. Di top 5 semua orang gitu. Jadi memang ini tuh Jon Jones itu apa ya kayak fighter yang kalau di cabang olahraga lain apa ya yang nggak bisa tergantikan gitu. Kalau di bola siapa? Messi dong sekarang berarti nggak bisa tergantikan. Kalau Messi kan ada perdebatan sama LeBron James. Ya itu benar. LeBron James. Iya udah. Bukannya kalau di dunia basket tuh ada perdebatan juga. Iya Michael LeBron Jordan, James sama Kobe gitu-gitu. Iya. Michael Jordan, LeBron. Ya, tapi yang dari top 5 dia nggak akan keluar aja. Dari top 5 orang tuh kayaknya LeBron James ini bener kata G nggak akan keluar gitu G. Enggak bisa keluar dan gini. Soalnya juga si ada kesamaan. Kalau gue kenapa bandinginnya sama LeBron James ya, bukan sama Kobe Bryant atau Michael Jordan. Iya. Ada kesamaan antara LeBron James sama si Jon Jones itu di bagian atletisismnya itu. Iya. Jon Jones tuh seatletis itu, badannya segifted itu untuk bertarung. Bahkan kalau misalkan beberapa orang kan juga bilang kalau misalkan on the other hand itu ya LeBron James itu banyak yang bilang seandainya LeBron James itu dia menjadi UFC fighter, itu orang petarung UFC itu bakal bencana banget karena seatletis itu dan sedisiplin itu. Dan begitu pula sebaliknya dengan Jon Jones gitu. Dan LeBron itu nggak pernah cederanya nggak yang memberhentikan karir sepanjang karirnya dia. Jadi dia sekarang LeBron aja udah umur 39 menuju 40 kalau nggak salah tuh gue lupa umurnya apa 40 udah. Tapi masih jadi pemain terbaik NBA. Iya. Padahal yang lain muda-muda udah banyak nih, tapi dia tetap jadi pemain terbaik NBA di usia 39 atau 40. Seasonnya udah paling banyak main gitu, rekor poinnya udah ngelewatin semua orang gitu. Jadi memang LeBron James ini longevity. Sama kayak Jon Jones, sama kayak Jon Jones. Bahasanya tuh
dia lebih tahan gitu. Yang lain teruji waktu semua. Iya, yang lain cedera, cepat-cepat cedera. Tiba-tiba udah baru baru masuk NBA cedera. LeBron nggak bertahan terus. Ya itu menggambarkan John Jones yang benar sih. Karena kalau Michael Jordan tuh sempat vakum, main baseball dulu, terus balik lagi. Michael Jordan tuh sebenarnya kayak McGregor. Maksudnya McGregor dalam pengertian bukan rekornya ya. Kalau Michael Jordan kan setiap kali final dia menang terus gitu. Kalau McGregor sama Jordan tuh kesamanya adalah membuat olahraga yang mereka tekuni tuh makin worldwide. Bigger than the game. Iya, bener-bener bigger than the game gitu. Kayak McGregor bikin kita semua akhirnya nonton UFC, Michael Jordan bikin kita semua nonton basket gitu. Yang kayak gitu-gitu. Tapi kan yang lebih jago dari Jordan sebenarnya kemarin ada Magic Johnson, ada Kareem Abdul-Jabbar gitu-gitulah. Tapi emang bener LeBron sih. Makanya John Jones ini patut kita bahas di episode ini karena memang beliau ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Karena bener Bang, karena gini, pound for pound itu kan dibuat ranking yang dibuat seolah-olah semua fighter punya berat yang sama. Iya. Tapi kalau kita realistis ya berat paling serem ya heavyweight gitu kan. Iya. Mau juara flyweight sejago apapun kalau diadu sama heavyweight, jangan kan juaranya ranking 10-nya juga bisa mati orang flyweight sama heavyweight. Itu kenapa ada kelas berat. Makanya orang paling berbahaya di dunia adalah orang yang bertanding di heavyweight. Gitu kan. Terus dulu kan baddest man on the planet itu petinju heavyweight kan. Tapi sekarang setelah olahraga berkembang menjadi MMA, olahraga yang lebih komplit, yang paling real gitu kan. Ada grappling dan sebagainya. Ya jadi heavyweight MMA lah yang paling dipandang sebagai baddest man on the planet, manusia paling berbahaya di dunia. Dan juaranya saat ini ya John Jones. Jadi bisa dibilang John Jones ini manusia terkuat di bumi gitu. Ya bahkan Dagestan aja belum ada yang jago di heavyweight kan. Belum ada. Si Dana White kan bilang masukin John Jones ke dalam satu ruangan dengan satu orang siapapun itu pasti yang keluar John Jones. Gitu. Iya gila ya. Udah pasti itu ya. Bahkan yang kita bahas sebelum-sebelumnya sama Bang Em aja, Dagestan pun belum ketemu formula menghancurkan heavyweight kan. Dia mentok di welter. Ya mentok di welter. Jadi itu aja sulit, nebus heavyweight aja sulit. Waktu itu kan pernah ada utusan di heavyweight tuh si Gaziev. Dia 12-0 heavyweight Dagestan. Tembus top 10 aja gak bisa. Tuh kan. Itulah makanya Jones Bonnie Bones. Iya betul. Iya dan dia punya sepatu sendiri. Nike, ternyata gue juga baru tahu. Ada John Bones Nike signature, dia dibikinin sepatu warna merah kuning apa tadi. Jadi memang nih orang sudah, dan dia atlet pertama punya sepatu sendiri signature. Cuma John Bonnie Bones. Ya itulah. Jadi makanya Dana White sayang banget tuh sama dia tuh. Iya makanya. Jadi memang ini dan dia Amerika bro. Ini Dana White sayang banget sampai dijadiin bercandaan kan omongan yang si Dana White yang barusan masukin siapapun orang ke dalam ruangan bersama John Jones yang keluar John Jones gitu kan. Seorang bilangnya kayak gini. Masukin Dana White ke dalam ruangan dengan John Jones yang keluar 2-3 orang kan. Dihamilin anjing si John Jones. Bego banget ya. Tapi jelas itu John Jones itu tadi gue udah sebutin prestasinya. Sekarang sebelum kita bahas UFC 309, kayaknya satu-satu kita harus ada remembering dulu sama pertandingan UFC-nya John Jones yang paling berkesan gitu. Kalau dari lu lu siapa Pertandingan yang mana Kalau gue tuh yang paling berkesan itu Shogun Rua. Shogun Rua. Waktu itu pertandingan yang kan gue ketika gue dengar nama John Jones, nah gue lihat cuplikannya dia, gue ikutin. Nah itu pertandingan lawan Shogun Rua. Karena gini, gue kan dulu tarung derajat, jadi gue pelajari striking nih. Nah di pertandingannya si John Jones lawan Shogun Rua itu semua itu John Jones pada masa prime-nya ya, pada masa muda, pada masa bengisnya, dia tuh nunjukin semua elemen tuh ada. Gue ngeliat kayak ini orang tuh semuanya bisa ya. Gue bakal ngomongin soal pukulan. Terus soal sikut, knee, lutut, terus tendangan, high kick sama low kick itu dipakai juga. Dia tiba-tiba jumping knee itu ada. Terus ngomongin take down defense ada, ngomongin take down ada, ngomongin nge-shoot juga ada. Dan itu selama 3 ronde, maksudnya Shogun Rua tuh selama 3 ronde tuh disiksa sampai akhirnya dia TKO. Seorang Shogun Rua ya. Iya, dan ngomongin counter ada. Jadi kalau John Jones tuh kalau gue lihat dia nggak cepet, tapi dibilang lambat enggak, dibilang cepet banget enggak, tapi dia tuh counter aja presisi dan
gue ngebandingin kalau misalkan gue jadi Shogun Rua atau gue jadi lawannya Jon Jones, gue mikir ini gue harus ngapain ya gitu. Itu ngeri banget sih, ngeri banget untuk menjadi lawannya Jon Jones di situ dan setelah itu ketika gue ikutin dia selalu menggunakan itu, jadi kayak dia membuat orang-orang tuh bingung ini gue harus ngapain ya. Dengan jarak tangan yang panjang dia bisa aja kayak pukulan-pukulan atau serangan-serangan Muay Thai, tapi orang tuh kadang-kadang lupa kalau dia itu base-nya itu adalah wrestling kayak gitu. Gue Shogun Rua. Shogun Rua ya. Kalau lu Dok siapa Dok? Kalau gue lawan Cyril Gunn. Oh siap. Gue pertandingan paling gue benci loh padahal. Walaupun banyak yang gak suka karena terlalu cepat dan lain sebagainya. Cuman waktu lawan Cyril Gunn adalah pembuktian di mana kita setelah dari tahun 2020 kita gak ngeliat si Jon Jones main kan. Iya. Jon Jones keluar masalah duit, terus masuk lagi, terus dia bulking, orang nungguin dia bulking selama bertahun-tahun. Terus ternyata bulkingnya tidak seperti apa yang orang pikirkan. Kirain dia menaik ke heavyweight, badannya bakal kayak Francis Ngannou, ternyata perutnya doang yang makin gede gitu kan. Orang pesimis. Tapi ketika dia tanding sama Cyril Gunn, itu tuh kita kayak diingatkan kembali kenapa dia dibilang GOAT gitu. Dia cuma nunduk dari striking si Cyril Gunn, peluk belakangnya, diseret ke bawah, jatuh ke bawah, terus tiba-tiba tap out. Gue waktu nonton juga nggak kaget sih, kayak anjir mas begitu doang tap out, tapi ternyata cepet banget gitu. Jadi digiletin, terus gak masuk, penyesuaian dikit, guillotine tarik ke atas. Itu kan semua yang reaction si Israel Adesanya kan punya channel YouTube. Si Israel Adesanya juga kayak masa tap out gitu kan, waktu baru direka ulang gitu kan, yang di zoom baru ditunjukin si Jon Jones tuh ada penyesuaian, pas ini gak masuk deketin lagi, tarik ke atas, baru langsung tap out kan si Cyril Gunn. Jadi kayak kita mikir oh iya dia rajanya like heavyweight, tapi heavyweight ini beda gitu kan. Beratnya tuh gak ada limit. Dan si Jon Jones tuh bulking tuh sampai bertahun-tahun gitu. Kayaknya bakal, jangankan adu power gitu, adu strength buat nge-wrestlingin orang aja gak bisa. Tapi si Cyril kan bener-bener hancur ya. Bener-bener hancur gitu. Sampai yang fotonya kan yang terkenal yang si Jon Jones gini. Terus si Cyril kan mukanya di belakang kaget gitu kan. Kayak kayak anjir. Gue habis diapain ya kayak gitu. Kayak, gila. Gue diapain ya gitu kalau menurut gue bikin kita ingat lagi sih. Dan balik lagi yang kata lu longevity itu. Iya. Dari Jon Jones juara setelah ngelawan Shogun Rua, kita udah ngelewatin berapa kali juara ganti-ganti gitu kan. Era silih berganti, bintang silih berganti. Tapi Jon Jones tetap di situ. Tetap top of the food chain. Tetap jangankan ada di ranking atas kelasnya, dia selalu ada di top 3 pound for pound gitu. Dan dia selalu mengalahkan orang-orang hebat di situ. Orang-orang hebat semuanya dikalahkan gitu. Kalau Habib kan kita ketemu cuma di Justin Gaethje, terus dia ketemu sama Conor McGregor, Dustin Poirier, Tony Ferguson gak ketemu kan, terus udah kan. Masa udah gitu. Tapi lu bayangin Rampage Jackson, Lyoto Machida, Gustafsson, dan banyak undefeated, banyak petarung undefeated jadi defeated gara-gara. Dan zaman dia tuh like heavyweight paling serem. Soalnya heavyweight kan sedikit banget kan orang yang beratnya segede heavyweight. Like heavyweight tuh paling serem, dan semua yang disebut tuh legend semua, kayak Lyoto Machida, Vitor Belfort, Rampage Jackson, Daniel Cormier, Rashad Evans. Ya itu semua nama-nama bukan. Daniel Cormier sampai udah jadi komentator loh. Berarti kan legit ini orang. Daniel Cormier tuh juara Olympic wrestling gitu kan. Iya. Dua kali ketemu, dua kali kalah. Dua kali ketemu, dua kali kalah. Dan si Jon Jones cuma juara wrestling kampus kan? Iya, college yang state wrestling yang di drop out gara-gara Hamidun. Iya. Iya, pacarnya hamil duluan. Terus dia ditarik beasiswanya. Iya, makanya itu menginspirasi jinglenya kan. Ku hamil duluan. Sudah 3 bulan. Kayak Bang Keman itu kita dengerin dulu kan. Itu persahabatan bagai ke Jon Jones. Bertahun-tahun tarung amas tipe Miocic. Itu bagusan itu, ku hamil duluan. Sudah 3 bulan drop dari kampus, menang lawan Daniel Cormier. Oh, udah 2 nih. Ada Sardo nih. Sardo nih. Ayo dong.
gitu ya. Tapi kembali lagi soal Jon Jones sih. Kalau tadi kan lu berdua udah ngasih. Kalau gue justru pertandingannya sebenarnya semua pertandingan tuh mau lawan Gustafsson, Rampage Jackson semua berkesan. Lawan DC juga berkesan. Terutama yang pertama ya. Yang pertama tuh berkesan. Oh DC pertama lu. Iya. Tapi kalau misalkan disuruh milih dari pertandingan semuanya, gue akan milih pertandingan sebelum dia ke heavyweight yang 2020 berarti lawan Dominic Reyes. Karena sebenarnya banyak yang nggak suka bang. Banyak yang bilang dia seharusnya kalah. Nah sebenarnya di situ kan itu setelah COVID kan, berarti udah full lagi stadion kan, dan pertandingan itu tuh membuktikan bahwa IQ-nya Jon Jones ini sangat gokil. Kan dia tuh undefeated 12-0 ya, berarti 12-0 Dominic Reyes. Dominic Reyes tuh bikin jatuh sekali Jon Jones karena dipukul di perut kan, jatuh. Bahkan Jon Jones tuh udah sampai ke cage yang dia udah begini-begini tuh, udah kayak otomatis gitu. Tapi dia akhirnya bisa lari keluar dari pressure itu, dan abis itu dia take down. Di situ tuh membuktikan bahwa IQ-nya Jon Jones ini tuh jalan gitu di pertandingan itu. Dia tahu kalau dia beradu sama Reyes soal striking udah pasti nih TKO nih atau enggak dia kalah deh. Dia di catch dia kalah. Tapi dia tahu bahwa kelemahannya Dominic Reyes ada soal takedown submission. Dia takedown dia dapat kan 2 kali. Walaupun dia takedownnya bukan yang mengancam gimana tapi dia dapat loh. Maksudnya Dominic Reyes tuh walaupun berdiri lagi tapi dia jatuh ke bawah kan. Itu tuh kayak oke, gua kalau adu striking sama lu gua habis nih, gua kelar. Gua ajar lu di submission. Kan dia berarti tuh mikir persekian detik ketika Reyes mukul-mukul kepalanya dia, bahkan rahangnya kena berapa kali, dia mikir sepersekian detik gua nggak bisa striking, gua nggak bisa adu striking. Akhirnya gue submission, benar kan menang gue. Iya. Itu yang bikin gue kemarin bilang gue salut sama Topuria, title defense pertama tapi udah kayak otak veteran. Kan dipukulin terus sama Holloway, terus dia mikir anjir. Gimana nih caranya? Yaudah dia take down walaupun nggak ada efek kan, cuma take down langsung berdiri lagi. Yang penting juri kan nyatet take down 1 gitu. Ground control ada kan itu doang kan, itu yang dipermasalahkan sama Cosmic soal ground control mengancam atau tidak. Cuma ada itu kan strategi maksudnya itu tuh IQ-nya jalan, dan itu posisi dia dipukulin bukan dia lagi enak loh gitu. Ini kena pukul udah jatuh tapi dia masih bisa gue main submission deh, bisa mikir gitu. Di 2020 gitu maksud gue habis COVID gitu. Iya, Jon Jones tuh ngereading. Kalau gue tuh setuju tuh buat yang IQ Jon Jones itu tuh orang tuh gue suka banget sama Jon Jones karena emang dia fighting IQ dia itu pinter adaptasi sama fighter musuhnya. Ada beberapa cuplikan gitu Jon Jones itu yang dia tahu dia satu gerakan musuhnya tuh udah waspada gitu kan, udah overguard buat buat nge-sprawl kan. Nah, dia lakuin lagi abis itu dia lompat jumping knee. Itu tuh sering banget orang kena. Dia banyak banget penyesuaian yang lawan Lyoto Machida juga gitu kan. Setiap Jon Jones itu ngeluarin low kick, Lyoto Machida itu dia mengorbankan kakinya supaya buat maju straight, nyamber. 2 kali dia kayak gitu. Nah, tapi itu yang pertama kali mungkin itu pertarungan pertama Jon Jones kebingungan. Dia akhirnya belajar fight IQ dari coachnya. Di coachnya bilang, "Lu harus nge-fake sih, abis itu lu hajar dengan straight." Dan benar digituin, dihajar sama straight kiri. Abis itu gilotin. Iya. Itu makanya di situ banyak orang yang gak terima, kok unanimous decision sih? Dia bilang kenapa nggak split sih kayak gitu-gitu. Ada Dominic Reyes kan. Tapi di situ itu tuh IQ Jon Jones di pertandingan itu nggak bisa dibayar mahal. Itu bayarannya mahal gitu. Ilmu yang ada di pertandingan itu, jam terbangnya dia as a veteran. Dominic Reyes lagi 12-0 lagi ibaratnya lagi berapi-api. Langsung dikalahin pertama kali 12-1 ya kan. Di situ tuh kayak enggak, Jon Jones tuh unanimous decision, udah nggak bisa. Ini IQ-nya dia mahal banget ini. Dan udah istilah itu title defense keberapa tuh? Dan 12 title defense masa hilang dengan pertandingan sengit gitu kan. Kalau emang pengen menang lawan Jon Jones ya harus telak gitu. Gak boleh tipis-tipis. Gak boleh tipis-tipis. Karena kalau sekali tipis-tipis ya kayak gitu. Mungkin jurinya juga berat sebelah. Gue pasti ngefans sama Jon Jones ya. Langsung kayak unanimous. Gue kira lu ini DC yang pertama. Mengingat lo itu suka baku hantam, suka brawling gitu. Gue kira lu antara DC yang pertama, Alexander Gustafsson atau si Rashad Evans. Iya, sebenarnya Gustafsson sih yang paling gila ya. Ya itu kan masuk Hall of Fame juga, ada penghargaan. Si pertandingan lawan Gustafsson tuh yang paling entertain lah kalau menurut gue. Lawan DC tuh yang pertama juga entertain. Cuma kalau Gustafsson ini ada level berantem orang sih. Itu gila. Tapi itu sih. ada fakta gila sih di pertandingan Gustafsson. Jadi kan saking itu fenomenalnya ngelihat seorang Jon Jones dibikin kayak gitu. Terus dia diundang di podcastnya Joe Rogan. Terus ditanya kan sama Joe Rogan, jadi waktu
waktu tanding bahkan nggak cuma Gustafsson, di semua pertandingan setiap sebelum bertanding dia tuh pasti narkobaan atau mabok-mabok party supaya selain ya dia ada apa ya buat senang-senang, supaya dia juga punya alasan pembenaran ke dirinya. Jadi kalau saya kalah karena kemarin mabok-mabok gitu. Cuma sejauh ini menang terus gitu. Nah ketika dia lawan Gustafsson dia ngerasa kayak ini gak bener nih bikin alasan kayak gini, karena gimana kalau ternyata beneran kalah gitu. Nah terus jadi kan di situ kayak kita seolah tersadarkan, anjing mabok-mabok narkobaan semalam aja mainnya begini jagonya gitu kan, apalagi serius. Makanya di rematch lawan Gustafsson kan ronde 2 TKO. Iya makanya kan. Itu langsung, kan langsung teriak satu tempat. Iya. Di back mount. Iya di back mount dipukulin kepala langsung. Iya itu paling menurut gue, kalau tadi lu bilang kan gue suka yang brawling gitu ya. Gustafsson tuh lebih berkesan daripada pertandingan DC pertama kayak. Itu Gustafsson tuh bener-bener yang wah gitu, langsung kayak anjir, langsung kayak itu teriak semua orang standing ovation kayak wah. Ini DC aja yang pegulatnya gak bisa nge-take down ini kan John Jones. Ini malah Alexander Gustafsson yang striker yang nge-take down John Jones. Orang kaget nih di take down gitu. Dan itu tuh tapi DC sama Gustafsson itu membuktikan kalau misalkan lu pengen rematch sama John Jones udah siap-siap aja. Iya. Dia IQ-nya sepinter itu, dia ada jeda 1 menit istirahat aja langsung bikin penyesuaian, apalagi dikasih 6 bulan penyesuaian aja. Nah, yang paling parah ini makanya nih. Yang gue semangat tuh adalah si Rashad Evans. Jadi gini, John Jones itu dulu tuh dia sahabatan sama Rashad Evans. Ini satu camp nih. Nah, tiba-tiba Rashad Evans pindah camp, terus dia menantang John Jones, menantang sabuk. Ya, karena gitu. satu kelas berat. Kelas berat. Itu adalah pertandingan di mana si Rashad Evans itu ibaratnya dia tahu John Jones jurusnya apa aja, karena kan lawannya sparring terus. Dia tahu nih dia bakal ngelakuin head kick apa, tapi dia nggak tahu cara nangkalnya bagaimana. Dan kebalikannya, John Jones tahu Rashad Evans bakal ngapain, tapi dia tahu gitu. Rashad Evans sempet ngelayangin head kick lah sekali di kepalanya, tapi itu nggak bergeming. John Jones on the other hand itu dia kayak dia pegang tangannya Rashad Evans, terus langsung di elbow berkali-kali di elbow kayak dan gitu. itu range-nya yang tadi dulu cerita si Rashad Evans tuh ternyata elbownya dia udah setara sama jabnya dia. Iya, sama dia secara ini postur tubuh tuh mendukung banget jadi fighter gitu kan. Dan sampai komentatornya bilang ini kayaknya Rashad Evans tahu timnya Rashad Evans tuh tahu dan kelimpungan, karena untuk John Jones mempersiapkan yang lawan Rashad Evans, banyak petarung yang setinggi Rashad Evans, banyak banget. John Jones tinggal pilih. Tapi kebalikannya itu enggak. Rashad Evans nggak bisa nemuin sparring partner replika, setinggi John Jones, secepat John Jones, jarak tangannya itu sepanjang John Jones itu nggak bisa. Jadi kayaknya nih kita ngelihat seorang petarung yang kebingungan, dibilang gitu sama komentatornya. Iya, memang ini sih emang John Jones tuh dari segi badannya mendukung, IQ-nya bagus. Ya, LeBron James badannya bagus, IQ mendukung, longevity-nya jalan gitu ya. Dan semua jurus bisa. Ya, semua jurus bisa. LeBron kan juga all around. Itu yang Rashad Evans menarik itu, karena itu tuh salah satu contoh tentang seorang fighter yang satu camp, satu kelas berat. Ya one day bakal ketemu, kecuali persahabatan sesolid Aljamain Sterling sama Merab ya. Kan itu mah ikhlas aja kan, udah nggak apa-apa Sterling dulu yang juara. Nah kayak Kamaru Usman sama Gilbert Burns itu kan satu kelas berat welter, terus satu gym. Lama-kelamaan kan Kamaru Usman juara, Gilbert Burns menang terus juga kan. Lama-kelamaan harus ketemu, akhirnya pindah camp dan mau bertanding. Itu waktu build up menuju pertandingan mereka kan di interview si Rashad Evans sebagai orang yang pernah ngerasain gitu kan, satu gym bareng John Jones juara, ya Rashad Evans menang mulu, ya lama-lama naik dong ke atas dan udah waktunya buat ketemu gitu kan. Terus si Rashad Evans kan bilang, untuk orang yang pernah satu camp kayak Gilbert Burns sama Kamaru Usman, sebenarnya sebelum bertanding mereka udah tahu siapa pemenangnya. Kayak gue waktu lawan John Jones, kita nih latihan selalu bersama gitu kan, latihan bersama. Terus gue pindah camp supaya pertandingan ngelawan dia. Tapi dari lubuk hati terdalam gue tahu gue nih seperti domba yang dibawa ke penjagalan. Gue tahu gue bakal kalah, dan gue yakin antara Kamaru Usman dan Gilbert Burns itu juga udah tahu hasilnya kayak gimana. Itu kayak bahasanya Chael Sonnen ya. Chael Sonnen tahu kan ketika dia bertarung lawan John Jones, dia tahu I'm like a sheep. Getting hurt to the butcher gitu. Iya, dibawa ke penjagalan. Itu juga temenan tuh yang siapa? Volkov sama siapa? Oh, Sergei Pavlovich. Ya kan berteman, akhirnya ketemu juga. Itu makanya ujung-ujungnya Bella akan ketemu Islam Makhachev juga. Makanya banyak banget menurut gue
Jon Jones itu emang kan ada yang bilang gini, ada yang bilang lu tau gak sih frasa Jack of all trades, master of none? Itu artinya jago semua bidang. Jago semuanya tapi gak ada yang master. Nah Jon Jones tuh kayak kebalikannya, dia Jack of all trades, master of all gitu. Soalnya kita ngomongin dari semua jurus dia bisa, dari take down defense dia bisa, ground control atau ground game dia bisa juga, main clinch, Muay Thai-nya jago banget. Main combo dia bisa, counter dia bisa, willpower apalagi. Nah ini yang orang jarang punya tuh willpower. Willpower seorang petarung di atas yang dia nggak peduli gimana caranya, yang penting menang. Dia waktu lawan Vitor Belfort tuh hampir kalah sebenarnya Jon Jones. Orang semua dikenain ambar karena masuk, udah telak banget tuh. Diangkat sama Jon Jones itu, tangannya Jon Jones udah overextended, tangannya tuh udah lebih panjang daripada tangan kirinya. Dibilang gitu. Sampai pas udah berhenti ronde berikutnya itu kan lagi duduk itu, komentator bilang itu Jon Jones tangannya ngepop gak sih? Dia tangannya udah lepas gak sih? Itu udah lepas gak sih? Karena itu overextend banget. Tapi ternyata pas tarung masih aman gitu tangannya. Ngasih menjadi misteri apakah tangannya Jon Jones itu beneran lepas atau enggak. Waktu lawan Alexander Gustafsson yang kedua, lu tau gak yang paling parah itu tuh? Jempolnya, tulang jempolnya keluar di jempol. Chael Sonnen gak sih? Chael Sonnen yang jempolnya keluar gitu. Oh iya Chael Sonnen ya? Iya. Yang dia sadarnya pas kayak baru menang. Iya pas interview. Gitu. Baru cedera dia. Dia baru sadar kayak, iya gue baru tahu ini jempol gue. Oh iya Chael Sonnen. Iya makanya kan ada meme ya kan yang Chael Sonnen undefeated, dia sengaja ngalah sama Jon Jones karena kasihan ngeliat jempolnya udah lepas gitu. Iya itu Chael Sonnen. Iya emang gila ya, maksudnya gue kira tuh orang yang willpower tinggi itu adalah Yoel Romero gitu ya. Dia satu-satu petarung yang bertanding di atas oktagon sambil berak di celana. Emang ada dia berak di celana dia. Kalau gue ngeliat Jon Jones tuh udah bukan willpower sih, udah kayak dia kan ada sedikit psycho-psychonya kan. Jadi kayaknya di mentalitas dia itu cuma ada win, nggak ada yang lain gitu. Dia kayak nggak ada mikir possibility buat lose tuh, nggak ada. Seumur hidupnya nggak pernah kalah kan. Iya. Dan memang dari seumur hidup juga dia pas latihan pertama kali kan, dia kan setelah dia keluar dari Ohio, Universitas Ohio, dia kan akhirnya belajar MMA itu di mana gitu, di ininya. Dia di situ baru belajar striking di situ. Dan emang coachnya udah bilang, lu tuh berbakat nih. Jadi emang udah bilang lu tuh berbakat. Udah deh ditarungin, akhirnya pertandingan amatir jago terus ketemu ini campnya juga yang bagus kan, si Greg Jackson. Tapi kan yang terkenal itu quotes-nya ini bokapnya Habib, almarhum Abdulmanap Nurmagomedov, yang dia bilang Jon Jones itu fighter terbaik di dunia, dan ini semua dari Tuhan, bukan dari Greg Jackson. Kan Greg Jackson nama ininya kan coachnya. Bukan dari Greg Jackson, tapi dari Tuhan. Dia emang fighter terbaik di dunia. Dikasih dia udah give ya. Iya udah Lionel Messi give. Iya jadi gifted emang dan hard work. Iya, jadi Messi Ronaldo digabung, Jon Jones. Gue tuh harapan buat Jon Jones sebenarnya itu berantem lawan ini siapa petarung yang paling ramah yang udah meninggal siapa? Paling ramah meninggal siapa gitu? Ada petarung orang kulit hitam juga. Oh si ini. Siapa sih? Anthony Johnson. Iya. Anthony Johnson waktu pas ketika dianya itu di pertandingan terakhir ya, dia bilang terima kasih sama semuanya. Dia ini petarung paling ramah, paling semua orang tuh suka sama dia, bahkan lawannya suka sama dia karena dia humble respect gitu. Dan walaupun kuat banget ya kan, tapi kuat DC yang badan segede itu ditonjok mental aja. Iya. Sampai DC bilang dia udah menang nih. Terus dia kalah sama DC. Kalah sama DC. Gitu. Tapi DC sampai bilang, wah seandainya pukulan lo ini sih. Terus dia juga bilang si Anthony Johnson ini, ya makanya lu curang sih lu pakai ini kayak gitu. Pakai gulat, dia kalah di gulat dia. Gue kalah di gulat gitu. Nah dia nge-shoutout buat ini. Jadi shoutout buat Jon Jones. Terus kan dihuin. Gitu gara-gara nggak jadi tarung kan, karena Jon Jones kan kena penalti kan. Terus jangan buin dia. I have nothing but love brother gitu. Mungkin kita bakal bertarung di lain kehidupan. Iya, di kehidupan yang lain. I have nothing but love. Terus Jon Jones yang kayak respect gitu. Kayak itu satu-satu orang yang Jon Jones respect kayaknya. Iya, karena itu salah satu waktu itu tuh dream match itu tuh, Anthony Johnson versus Jon Jones itu dream match karena kan semua light heavyweight udah dibantai habis semua sama Jon Jones kan. Nah, sayangnya si Anthony Joshua kalah sama DC gitu. Makanya orang jadi kesal, dan orang makin kesal lagi sama DC gitu kan. Kan dulu Jon Jones yang dianggap si orang baiknya karena pinter moles wajah di depan kamera si Jon Jones. Dulu tuh si DC penjahat anjir, padahal DC orang udah kurang baik apa anjir. Orang baik, good guy kan. Iya, keren brandingnya si Jon Jones. Nah, terus si Anthony Joshua
karena ini kan dia pengumuman pensiun juga kan, dan itu kasihan banget anjir waktu dia ngumumin pensiun. Mungkin karena ini cornernya pada nggak terima kali, gymnya pada nggak terima orang sejago ini masih muda kok pensiun gitu. Jadi waktu dia ngumumin pensiun ditinggalin sama timnya, dicari. Iya dia sampai cari coach gue mana. Ya udahlah, baru dia ngomongin pensiun. Totalnya karena punya penyakit kanker. Ya dan meninggal. Iya meninggal. Itu hard banget. Itu lu kalau nonton tuh kayak misalkan lu lihat kadang-kadang lu nge-YouTube gitu kan kayak UFC respect moments atau apa moments kayak gitu-gitu ya. Oke. Itu pasti keluar tuh. Iya. Anthony Johnson ya. Anthony Johnson. Tapi emang Jon Jones tuh udah role model kesuksesan seorang fighter tuh emang udah di dia aja deh. Dia bisa title defense terpanjang, dia juga bisa ngalahin orang-orang jago, bukan cuma ngalahin ecek-ecek doang. Title dia undefeated bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi memang si Jon Jones ini adalah gambaran kalau fighter yang paling sempurna itu Jon Jones. Iya. Makanya dan itu ada kemarin gue sempat obrolan tuh sama netizen tuh. Dia bilang, "Bang, Jon Jones itu emang paling perfect di fighter. Cuma nggak ada orang yang sempurna, Bang. Akhirnya kekurangan itu Tuhan kasihkan di luar pertarungan. Iya. Jadi di luar akhirnya narkoba lah, ditangkap polisi lah atau tabrak lari lah. ADRT. Tapi secara secara karir fighternya emang sempurna perfect. Iya. Tapi ya gitu akhirnya steroid lah atau larinya ke situ. Makanya gue ngobrol tuh sempat, makanya Bang, kalau Islam Makhachev ini bisa title defense ngalahin Jon Jones sebanyak itu, lawan orang-orang jago, ya udah kurang ya. Islam Makhachev, karena Islam Makhachev buset gak ada kurangnya. Iya, gak ada berita jelek, mana berita jelek kayak Islam Makhachev, nggak ada. Ya, makanya jadi itu doang sih paling, kalau bisa Islam Makhachev tuh bisa ngelewatin tuh semua, selesai dah Jon Jones dah. Ya, di Islam Makhachev. Kalau kayak kita bahas ke jago legacy Jon Jones kayak gini, kadang tuh ngelihat Jon Jones yang sekarang yang lagi dikejar-kejar Tom Aspinall. Gue waktu ngelihat drama ini juga ngerasa kayak ya lawan Tom Aspinall lah, masa lawan Stipe Miocic yang udah tua gini-gini. Tapi ketika kita udah bahas lagi legacy Jon Jones, rasanya tuh kayak yang buat apa Jon Jones gitu. Dia udah semua dia capai gitu. Udah suka-suka dia lah. Kalau gue jadi Jon Jones kayak what more do you want? Iya. Gue udah lawan semuanya. Iya. Udahlah. Gak ada Aspinall lagi. Gak usah lah. Iya. Gue udah ngelewatin semuanya. Masa yang muda-muda kayak Aspinall gue lagi sih. Iya. Udahlah. Gue udah lewatin semuanya. Iya. Jadi memang kita mau dia lawan Miocic, ya ini penutup yang manis aja. Karena Miocic kan dibilang orang the greatest heavyweight of all time. Ada yang kayak gitu kan. Untuk Stipe Miocic ya udah. Ini mah pas kayak lah satu era soalnya. Soalnya kalau dipikir-pikir kan jadi ada foto dulu kan yang juara-juara berjejer gitu. Waktu Jose Aldo masih juara, masih pound for pound. Bayangin, Jon Jones udah jadi juara pas zaman Jose Aldo jadi masih jadi rajanya UFC gitu kan. Terus Jose Aldo kalahin sama McGregor. Jadi wajah UFC itu McGregor. Jon Jones masih juara. McGregor dikalahin sama Khabib. Jon Jones masih juara. Terus sekarang featherweight ada Max Holloway masih juara, ada Volkanovski masih juara, ada Topuria masih juara juga. Ada Islam Makhachev masih juara. Gila. Jadi segitu panjangnya prestasi dia tuh, legasinya dia untuk kita ini ya, untuk ada di dunia fighting MMA gitu. Jadi memang buat kalian yang mungkin baru nonton UFC atau enggak, kalau yang nonton ini kayaknya sudah lebih hebat daripada gua terutama. Tapi yang jelas Jon Jones itu udah, setelah gua tahu UFC dan gua mengenal Jon Jones lebih dekat secara prestasi, gue langsung menempatkan dia di nomor 1 itu doang sih. Jadi udah nomor 1. Mau ganti nomor 1 juga? Nomor 1 juga tidak? Enggak, kalau gue tetap nomor 1 gue Royce Gracie. Karena itu udah syarat Royce Gracie. Ya udah benar. Mau ganti? Kalau Jon Jones kan ini quotes-nya, tiru etos kerjanya bukan kehidupan pribadinya. Iya, kalau Khabib yang lu mau tiru apa Khabibnya? Kehidupan di luar dan juga di oktagon gitu. Gue tiru pangkasan rambutnya jalan. Kalau Khabib disiplinnya lah bro. Iya, disiplin dan ketakwaannya. Apapun agamanya, ngelihat betapa taatnya dia sama agama yang dia anut pasti terinspirasi. Iya, itulah Khabib Nurmagomedov ya. Tapi tetap Khabib nomor 2 saya. Waktu ketemu langsung saya bilang, Anda nomor 2, saya nomor 1, Jon Jones. Dan dia gimana? Ya dia gitu aja. Dia gini aja, menyala abangku gitu. Iya, dia cuma sibuk menyala abangku. Apa menyala abangku? Tapi tidak apa-apa. Tapi itu tadi masalah Jon Jones ya, dan ini ingat nonton
309 ada nobar juga di Senayan City, tapi saya langsung nonton langsung ya di Madison Square Garden. Semoga bisa ketemu ya. Kan gue lihat face off-nya ntar, gue lihat face off-nya. Banyakin video bang, biar next podcastnya banyak klip-klipan. Iya karena kan next podcastnya kita rekaman pas gue pulang dari New York kan, baru kita rekaman lagi cerita-cerita. Cuma lu jadi ini nggak pas nanti kesana, pas kesana gitu, main event pas udah kelar lu masuk ke dalam oktagon. Wow, kenapa gue tiba-tiba ada ide? Follow kami gitu. Indonesia. Padahal abangku gitu lagi. Ya, nah itu masalahnya gini teman-teman. Kalau biasa di pertandingan sepak bola mau final Liga Champions atau World Cup selalu ada yang lari ke lapangan kan. Tapi itu kan dia lari ke dalam lapangan sepak bola. Betul. Paling keburu sebelum di tackle sama pemain ada yang melarang dulu entah security gini-gini. Bro, kalau gue masuk ke oktagon, bukan security yang nampol gue, Stipe Miocic. Gue langsung tidur di tempat. Telah meninggal dunia seorang pemuda masuk ke oktagon. Beritanya berbela-sungkawa, bro, bukan masalah. Bukan lu jangan ide. Mal, lu nggak pengen masuk ke Polo Podcast dulu, nggak gitu konsepnya. Tangan lu itu kan pernah ditepis sama Justin Bieber. Ini Stipe Miocic udahlah. Kalau Justin Bieber yang nampol, gue masih bisa aman karena kan dia main basket. Kalau yang nampol itu adalah Michael Chandler. Gak usah Steve Miocic deh, Michael Chandler aja deh. Gak usah yang Miocic dulu. Anggap aja gue turun pas Oliveira deh gitu. Gue turun pas Oliveira, misalkan gue mau gila. Yang mukul tangan gue Michael Chandler, udah pasti itu tulang gue keluar satu serat dah gitu kayak Pamungkas. Jangan coba-coba. Lu digeletin sama Cosmax aja lu mau pingsan, apalagi sama Michael Chandler. Udah jangan mengada-ngada dah. Itu walaupun salah satu Michael Chandler ya, dia katanya habis kalau menang lawan Oliveira dia punya agenda lagi ketemu McGregor, dia agenda mau lightweight ya, heavy. Dia kan bilang dia masih muda di oktagon. Iya, dia masih mau ketemu Islam Makhachev gitu-gitu kan. Dia bilang ada agenda, terus kata orang-orang, gila Michael Chandler punya agenda nih kalau menang lawan Oliveira. Tapi gitu. Apalagi dia udah seneng kan, Donald Trump kan menang. Iya, Kamala Harris kalah gitu kan. Kamala Harris sih ke partinya PDD, kalau enggak lu menang. Iya. Nah ini kita sebelum udahan kita prediksi dulu ya seperti biasa ya. Kira-kira di 309 ini bakal siapa-siapa aja yang menang. Kita kalau dari Mola Fight Predictor sebenarnya yang si ini nggak ada nih yang Rufi sama James Lontop nih. Kita juga nggak tahu nih siapa ya. Tapi kayaknya ini memang prospek ya. Tapi kadang-kadang pertandingan kayak gini kayak Rufi sama James Lontop, kayak kita kalau belajar dari pertandingan kemarin selalu pertandingan ini tuh pertandingan yang ternyata bisa dibilang kayak waktu di UFC Sphere aja, di pertandingan itu sebenarnya yang Argentina Ribovic kan tidak kita sangka-sangka bahwa ternyata itu pertandingan terseru. Bahkan even sebelum Ribovic aja gue lupa siapa ternyata seru. Yang waktu Topuria juga sebelum-sebelumnya tuh pertandingan sebelumnya seru. Jadi gue memprediksi, gue nggak tahu sebenarnya Rufi sama Lontop ini siapa. Tapi yang jelas pasti pertandingannya akan adalah prediksi yang tadi kita kira akan boring. Pasti menurut gua akan seru ya. Cuma kalau kita lihat dari Mola Fight Predictor teman-teman, sebenarnya bukan itu yang masuk ke MFP. Justru yang masuk MFP adalah yang menghancurkan karir Anderson Silva, yaitu adalah Chris Weidman sama Eric Anders. Eric Anders gue nggak tahu siapa dok. Sama bang, veteran juga ini pertarungan orang tua. Kayak dipasang di sini karena ya orang tua pasti kenal lah nama mereka gitu, pernah denger at least gitu. Oke, jadi itu aja. Jadi Eric Anders ya. Tapi kita nggak usah prediksi itu. Kita langsung ke Vivian Araujo aja. Vivian Araujo kayaknya kalau Vivian Araujo ini sangat mengikuti karena kan dia itu kan pencinta. Ini tuh gua cuma biar gitu, ini Bruna Silva doang loh. Pamungkas, Bruna berhasil. Wanita. Araujo sama Karin Silva ini adalah Karin Silva gue gak tahu. Kalau Vivian Araujo gue pernah dengar, tapi gue gak pernah lihat pertandingannya. Ya tapi kalau kita lihat dari MFP sebenarnya 85% orang dukung Karin Silva sih. Oh iya? Iya. Jadi gak tahu Vivian Araujo nih. Oh ini lebih muda juga nih, Karin Silva lebih muda juga nih. 30. Coba kita lihat umurnya ke Vivian Araujo ini siapa sih? Oke, ini menarik nih. Biasanya 30. tuh karena 37 umur si Vivian. Umurnya 37 Vivian ya. Tapi gini, yang menariknya biasanya kalau misalnya ada pertarungan antara yang muda sama yang tua, biasanya antara jumlah pertarungannya itu yang tua lebih banyak atau jumlah menang yang tua lebih banyak. Oke. Nah ini lebih banyak si Silva. Lebih banyak si Silva. Ya jadi emang ini Silva sih udah. Ya Dana White lagi baik aja, ngasih toilet break nih di sini nih.
Iya, Dana White lagi baik karena habis itu event selanjutnya agak seru-seru. Jadi kita skip dulu. Skip. Toilet break. Toilet break dulu ya, itu siapa yang menang terserah lu dah. Lu atur aja dah. Lu merch dulu di stadion itu. Iya, pertanyaan toilet breaknya apakah ini toilet break kencing atau toilet break berak? Iya, paling ke situ. Jadi apakah cepat atau lama gitu. Jadi prediksi kita adalah ini mau berak apa mau kencing. Ya. Jadi di situ prediksinya lebih ke situ. Gua berak deh. Berarti lama ya sampai di sini. Gua berak. Iya. 3 ronde full. 3 ronde full. Ya udah pokoknya intinya gitu Arojo sama ini ya udah. 3 orang berak. Iya, 3 orang berak ya. Nah, kalau Bonikel itu hasil gue decision gue. Hasil gue decision karena melihat pertandingan terakhir walaupun Paul Craig ini juga kayaknya nggak ada peringkat ya. Paul Craig ternyata nggak ada peringkat. Kalah mulu. Kalah lawan Boralho terakhir ya. Lawan Boralho baru main. Menurut gue Bonikel tetap menang tapi menangnya decision ini. Nah ini bahayanya adalah Bonikel tuh sebenarnya tetap menang. Tapi kalau dia menang decision kayaknya Dana White ragu-ragu dah sama dia. Iya apalagi sekarang kan Hamzat lagi on the rise. Dulu kan dibilang Hamzat suatu hari nanti bakal ketemu Bonikel. Ini Bonikel nih harus ngelakuin sesuatu yang sama viralnya kayak Hamzat kemarin nih. Kalau pengen diakui. Enggak, kalaupun dia viral, let's say misalkan tiba-tiba out of nowhere dia TKO. Paul Craig di TKO ronde 1 misalkan gitu. Iya. Musuhnya juga Paul Craig. Itu yang dihancurkan Hamzat Whittaker aja kayak lebih beda kasta gitu loh maksud gua. Baby step Bang, perlahan. Iya. Bonikel menurut gua tetap menang di sini. Kalau gua sih prediksi gua sebenarnya dia menang decision ya. Unanimous decision tetap. Cuma memang ya itu kalau lihat pertandingan terakhir Bonikel nih bisa decision nih kalau gua ya decision berarti 3 ronde decision. Ya kalau udah decision ya udah pasti. Kalau gua 1 round, Bonikel 1 round. Siap. Enggak, apa TKO? Gila Bonikel TKO ya gue. 1 round. 1 round ya. Kalau menurut gua, lu apa? Menurut gue juga TKO karena kalau kuncian si Paul Craig kan dewa kuncian juga sebenarnya. Itu dia makanya. Dia yang ngunci si ini kan si Magomed Ankalaev. Iya, satu-satunya kekalahan Ankalaev sepanjang karir di MMA. Iya, Paul Craig ya. Makanya sebenarnya di sini submissionnya Bonikel diuji banget. Iya. Iya, tapi gue decision kalau gue decision lu TKO ya ronde 1 ya. Siap ini dia. Tadi gue garuk-garuk Sardo. Jangan ngomong gitu. Iya. Karena orang nggak tahu, nggak kelihatan. Iya. Tentu keluar ya. Kadang-kadang Kemal gue gitu-gitu. Iya, tiba-tiba gitu. Jadi gue submission. Sorry. Pengajuan ronde 3 itu gue masukkan prediksi. Oke. Nah kalau ini dia. Charles Oliveira, Michael Chandler rematch nih. Kalau lu pribadi lu gimana nih Dok? Kalau lu Dok, Charles Oliveira nih menangnya gimana nih, Dok? Karena rematch. Ya. Pasti Chandler juga ngelihat umur gue udah tua, gue 3 tahun kemarin nganggur gak jelas nungguin Conor McGregor. Gue harus buktiin nih di sini gitu kan. Udah nggak bisa lagi main kayak orang tolol yang cuma striking doang, harus main ngotak. Di sisi lain, gue paling susah nih kalau match yang pakai hati nontonnya kayak ini Oliveira sama Chandler. Iya soalnya kalau gue misalkan banget nih. Pilih apa? Kayak kemarin Topuria sama Holloway. Hati gue Holloway, cuma biar gue nggak sakit hati gue pilih Topuria aja gitu. Jadi walaupun gue sedih ngeliat Holloway kalah, yang penting bener prediksi gue Topuria ini gitu. Ini apa nih? Iya, karena ini kadang-kadang kutukannya Pak RT ada nih. Hati lu apa nih? Hati lu gimana nih? Gue siap sakit hati gue kalau untuk Oliveira, gue tetap Oliveira ini. Oh, lu tetap Oliveira nih ya. Kayak gini ya, karena memang Oliveira pertandingan pertama aja ronde 2 TKO kan? Iya, tapi kan di ronde 1 hampir mati dia. Iya, hampir tewas tuh, hampir lewat tuh. Tapi menang tetap TKO di ronde kedua Oliveira di pertandingan pertama itu di UFC berapa tuh ya? Gue lupa lagi, UFC 262. Iya, 262. 262. Ya, itu kan lewat. Tapi lu ini menang gimana nih? Lu Oliveira menang gimana nih? Kuncian. Siap. Soalnya submission. Pertandingan terakhir si Michael Chandler juga kan dikunci sama Dustin Poirier. Gitu. Dikunci Dustin Poirier lagi kan? Iya, Dustin Poirier lagi. Iya, dikunci Dustin Poirier. Dikunci Dustin Poirier. Itu yang bikin Michael Chandler unik kan? Michael Chandler ketemu raja kuncian kayak Oliveira malah kalah TKO. Iya. Michael Chandler ketemu raja TKO kayak Justin Gaethje malah decision. Iya. Michael Chandler ketemu striker sama Dustin Poirier malah dikunci. Iya, aneh banget. Ya ini kayaknya menangnya submission tapi kalau ini ya. Submission. Ronde berapa? 2 kayaknya. Sama kayak kemarin. Udah hancur-hancur baru dikunci. Ronde 2. Jadi ada momen ronde 1 hancur-hancuran dulu ya. Iya, pasti kalau Oliveira mah ronde 1 enggak ada ngukur-ngukur, pasti langsung gila-gilaan dia. Kan langsung langsung terjang-terjang aja. Brasil kan gitu. Brasil. Sama Rusia kan selalu begitu. Yeah. Jadi lu Oliveira ronde 2 submission. Submission. G apa G? Sama ronde 2 submission triangle.
Sudah detail. Gue ngerasa kayaknya di ronde 1 itu harusnya Michael Chandler tuh tahu kan dia nggak bakal ini. Jadi dia mencoba untuk stand up fight. Dan Charles Oliveira itu bukan tipikal yang kayak Khabib gitu, bukan tipikal yang nge-shoot gitu. Yeah. Stand up fight juga ketika ronde 2-nya itu Charles Oliveira-nya kalah, dia nekat titiknya nge-take down si Oliveira, dan Oliveira ketika di take down itu ya udah dia santai dibawa ke zone gua nih. Iya. Oh gitu. Jadi lu di situ ya. Dan ternyata kan karena ini komen event kan 5 ronde nih. 5 ronde. Kalau gua 5 ronde. 5 ronde. Makanya lu jangan asal take ronde 2 tapi kan mereka berdua finisher semua, Bang. Gak ada ngincer poin mereka berdua. Nah, tapi kalau gua lihat dari Charles Oliveira terakhir kalah sama Arman Tsarukyan, kayaknya nih kekalahan lawan Arman ini mempengaruhi beliau. Nah, jadi saya akan bilang Oliveira tetap menang. Walaupun tapi dia menang itu di ronde keempat. Iya, jadi mungkin ini di momen itu dia udah dapat backnya Chandler dipegang-pegang gitu kayak Oliveira gayanya kakinya udah nyangkut di atas gitu, udah habis itu tap out. Jadi submission. Enggak ada yang dukung Chandler ya. Ya ada lah, Bro. Yang dukung Chandler cuma Chandler sendiri doang. Motivator. Dan Dana White pada dukung Chandler. Tapi ya gue tetap menurut gue Oliveira yang menang sih. Mau kayak gimana pun Oliveira ini tetap nggak bisa sih. Maksudnya kalau lawan Arman Tsarukyan oke lah, itu another level lah. Arman Tsarukyan lebih mudah jauh secara teknik, ternyata dia Arman kan sama kayak Topuria diciptakan di create untuk bisa ini kan. Chandler kan sama Oliveira petarung nih bro. Petarung bro. Jadi gue tetap Oliveira gue kalau ketemu sama petarung ini. Oliveira gue biarin aja, mau salah Chandler tiba-tiba menang, gue Oliveira gue bodo amat. Gue jadi Oliveira gue menangnya submission ronde 4 kalau gue. Jadi tetap harus ada capek-capeknya. Ini nggak bisa sembarangan. Wah siap John Jones. Gue langsung nih John Jones, Miocic. Gue ronde 1 TKO langsung gue tulis tuh. Anjir bosen banget. Cepet banget mal. Ronde 3 lah. Iya sebenarnya sih. Tapi gue nggak biarin aja, gue mau salah mau apa. Tapi gue ronde 1 John Jones. Karena lawannya orang tua Iya gue ronde 3. Orang tua sekali ronde 1 set ngindang-ngindang tampol sekali brak pingsan. Dah gue ronde 1. Gue ronde 3. TKO ronde 1. Langsung aja gue bodo amat. Lo Miocic ronde berapa? Bodo amat gue bodo amat. Gue waktu ngeliat pertanyaan si John Jones di heavyweight itu kan dia bisa nggak nampung power heavyweight gitu, terus pukulan dia bakal sekeras orang heavyweight gak gitu. Ternyata waktu di heavyweight dia pakai gulatnya kan, sesuatu yang orang heavyweight gak pernah lihat gitu. Tiba-tiba di take down, tiba-tiba dikunci si Cyril Gane. Nah gue gak pernah lihat anjir Stipe Miocic dikunci. Kayaknya bener deh TKO juga deh. Iya, jadi yang nggak pernah lihat ya dikunci ya. Jadi kayaknya nggak akan ngajak submission nih. Kan. Udah baku hantam aja. Tapi pertaruhannya adalah kalau John Jones kalah, John Jones malu nih. Jadi bodo amat gue habisin deh gitu. Atau justru karena dia takut dia kalah di pertandingan ini, mainnya hati-hati banget. Bisa sampai ronde 5 loh. Bisa jadi. Karena kita ngomongin orang tua nih, bukan ngomongin oke saya ganti prediksi saya. Gimana sih Mal? Ya kan maksudnya bisa aja nih, maksudnya dia walaupun kan dia tadi kita udah bahas John Jones itu di otaknya nggak ada pemikiran kalah, nggak ada, bisa aja gue bodo amat deh apapun yang terjadi ya udah deh gitu. Tapi dia kenapa pertimbangan gue juga ronde 1 karena John Jones ini kan milihnya Miocic kan. Dia tahu kapasitasnya kalau heavyweight, kalau Miocic gue masih bisa menang keren nih. Daripada gue lawan yang lain-lain. Kayaknya Miocic gue maksudnya Miocic ini bisa jadi penutup gue yang keren karena potensi gue menang besar. Gitu. Gue bisa TKO-in dia nih kayaknya menurut John Jones. Makanya dia milih Miocic kan. Orang kan nanya, ngapain lu lawan orang tua? Udah vakum 4 tahun, kalah terakhir juga TKO. Ngapain lu pilih dia? Karena John Jones mau menang manis bro. Jadi kayaknya tidak mungkin dia main hati-hati. Dia tampol baku hantam aja, ini udah tetap ronde 1 dah. Si anjing lu ya. Gue jadi kepikiran lo bahas Stipe sama John Jones ini. Stipe kalah sama Francis Ngannou karena emang powernya Ngannou nih nggak ngotak gitu kan. Sekali colek langsung jatuh si Stipe gitu. Waktu lawan DC itu kan full ini kan, full point gitu. John Jones nih nggak terkenal dengan satu pukulan langsung orang mati. Semua tuh dia cicil semua sistematis gitu. Akumulatif. Tapi akumulasinya pakai sikut. Iya. Makanya ya kemungkinan decision sih. Oh, tapi lu decision ya. Wah, enggak sih. Ronde 3. Kalau gua ronde 3. TKO. Ya gua. Ronde 3 KO, TKO. Yang paling gak masuk akal gua dong, tapi bodoh amat. Masalahnya John Jones itu nyicilnya rata.
Kepala lawannya dicicil, badannya dicicil dengan cara body kick dia, leg kicknya juga dicicil. Sama mentalnya juga dicicil. Capek loh. Iya. Tapi G terakhir bener lu. Lu Holloway ya terakhir. Gue yang bener sama Kurya ya. Ya udah itulah ini kita ya prediksi kita. Nggak tahu yang mana yang benar. Tapi yang penting kita nonton aja lah. Kita yang penting menikmati aja pertandingan Jon Jones terakhir. Nonton UFC 309 teman-teman. Karena kalau 310 kayaknya bakal boring. Kita nggak tahu sampai sekarang siapa penggantinya Rakhmonov sama ini. Banyak yang bilang kemarin harusnya Rakhmonov ketemu JDM. Jack Della Maddalena. Karena kan undefeated juga Australia. Ini Mas Shannon seneng banget nih kalau ketemu sama. Tapi nanti tuh di episode selanjutnya aja kita bahas karena itu menuju 310 ya. Pokoknya yang Jon Jones kita nontonnya ingat kita nonton di Mola kecuali Kemal. Nonton di New York. Let's go. Ya jadi gitu ada nobar di Brewers tetap kalau G waktu itu ditanya G ikutan nggak? G lagi ada tour stand up. Lu bawa mana G? Ke Bali. Wah nonton di Bali seru banget G. Sebenarnya seru sih. Iya paginya lu bisa itu bar-bar di Bali nonton itu Jon Jones pasti sih yang orang-orang bule. Bisa gua. Bisa ya, gua. paginya tapi lu bisa bangun pagi bisa nggak kan malamnya lu habis capek banget. Iya, pasti sih. Nah iya kalau mau nonton Jon Jones di bar-bar Bali gue yakin rame tuh. Iya bisa lu tuh. Lu nge-host di bar Bali Wah. Gide. Dokir banget nih gua nih. Pakai bahasa Inggris ya kan. Jadi gitu. Jadi buat kalian langsung aja komen di bawah ke prediksi kalian apa-apa aja. Jangan lupa nonton di Mola juga. Sama subscribe Mola ya. Udah itu aja sih. Ya. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.